Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bernadetta Prasnaya Tamriari, NIM 114210043 dari Blok 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan melakukan tutorial acara ketiga mengenai kemiringan lereng dan juga sayatan terskala. Nah, untuk yang pertama kali kita akan membuka terlebih dahulu file hasil acara kedua kemarin. Nah, setelah sudah berhasil terbuka, kita akan unchecklist beberapa layer yang tidak kita perlukan untuk acara ini, karena yang dipakai di sini hanya layer ilustrasi, batas ilustrasi, dan juga batas kontur. Nah, di sini untuk warnanya kita akan hilangkan terlebih dahulu supaya nanti lebih jelas. Oke, selanjutnya kita akan mengubah data kontur ini menjadi data tin dengan cara di Art Toolbox. Ini sebelumnya sudah saya pin supaya nanti akses ke depannya bisa lebih mudah. Kemudian selanjutnya kita akan ke 3D Analyst Tool, kemudian ke Data Management, dan di sini ada tin, kita klik Create Tin. Untuk output tinnya, kita ambil folder yang akan kita jadikan tempat untuk hasil tin, kemudian untuk koordinat sistemnya kita juga sesuaikan dengan datanya kita. Untuk input feature class, kita pakai yang kontur. Kemudian setelah itu kita klik OK. Dan ini berikut ini merupakan data tin yang sudah berhasil kita proses. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah data tin ini menuju ke data raster dengan cara klik di Arctool Box lagi, kemudian di 3D Analyst, dan kita di sini akan ada opsi conversion. Kita klik yang from tin, terus kita klik yang tin to raster. Untuk input tinnya ini kita pakai yang tin 2 tadi. Kemudian outputnya kita biarkan default aja untuk mengantisipasi kalau pembuatan rasternya gagal. Terus untuk output datanya kita pakai yang float dan metodenya kita pakai yang linear. Lalu kita klik OK. Nah, berikut ini data raster yang sudah kita generate. Kita unchecklist saja tinnya supaya terlihat. Nah, kemudian kita akan mengubah raster ini menjadi data slope dengan cara kita klik Art Toolbox lagi, 3D Analyst, kemudian nanti akan ada opsi raster surface. Dan di sini kita klik yang slope. Untuk input rasternya kita pakai yang raster tadi, kemudian untuk outputnya kita biarkan aja, kemudian untuk output measurement kita ganti yang percent rise. Nah, berikut ini sudah dapatkan hasil untuk setiap warnaan kemiringan layarnya, tapi untuk di sini itu dia masih klasifikasi berdasarkan ArcGIS. Nah, selanjutnya kita akan ubah klasifikasinya itu sesuai dengan tabel Van Zundam 1985 dengan cara kita ke Art Toolbox lagi, kemudian 3D Analyst. Di sini nanti akan ada raster reclass, dan kita akan lakukan reclassify. Nah, untuk input rasternya kita akan pilih data slope tin tadi, kemudian untuk reclassnya ini tetap value. Setelah itu kita akan klik di classify ini. Nah, di sini classes-nya masih 9, kita ganti ke 7 karena untuk di tabel Van Zundam untuk klasifikasinya ada 7, kemudian untuk metodenya kita ganti ke manual. Nah, di sini akan ada break value yang bentuknya itu persentase. Nah, ini akan kita sesuaikan persentasenya sesuai dengan tabel Van Zundam. Nah, berikut ini adalah tabel Van Zundam yang akan kita pakai. Di sini ada klasifikasi lerengnya itu ada yang 2%, 7%, 15%, 30%, dan seterusnya. Kita akan sesuaikan dari ArcGIS tadi dengan klasifikasi yang ini. Nah, berikut ini break value-nya sudah saya sesuaikan dengan klasifikasi Van Zundam. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari reclassify tadi. Setelah itu kita akan ubah data rasternya ini menjadi
ke bentuk polygon dengan cara kita ke Art Toolbox, kemudian nanti ini ada Conversion Tools, dan kita klik yang From Raster, dan kita klik yang Raster to Polygon. Nah, untuk inputnya kita pilih yang Reclass Slope ini, kemudian untuk value field-nya tetap, dan outputnya ini kita biarkan default aja. Dan kita klik OK. Nah, berikut sudah terbentuk poligon-poligonnya. Kita akan unchecklist dulu untuk konturnya supaya lebih jelas. Nah, ini bisa kita lihat dalam poligonnya ini tuh ada poligon yang ukurannya kecil-kecil sekali. Nah, supaya tidak terlalu banyak jumlah poligonnya, kita akan lakukan generalisasi dengan cara mengeliminasi poligon-poligon yang ukurannya terlalu kecil. Generalisasinya kita akan klik kanan pada layer ini poligonnya, kemudian open attribute table, kemudian pada table option, kita pilih yang add field. Nah, untuk namanya ini kita beri nama luas. Nah, untuk type-nya kita sesuaikan dengan yang awal tadi, yaitu float, kemudian kita klik OK. Nah, ini awalnya akan masih tertulis nol seperti ini. Nah, untuk caranya untuk memunculkan luasannya, kita dengan klik kiri dulu di luasnya, kemudian klik kanan, dan calculate geometry. Nah, pastikan untuk propertinya ini sudah area dan juga koordinat sistemnya sudah sesuai dengan peta kita, yaitu UTM zone 49S, lalu kita klik OK. Ini akan didapatkan luasan di tiap poligonnya. Nah, setelah itu kita akan memilih poligon mana yang akan kita eliminasinya. Untuk pemilihan poligonnya itu, kita pilih poligon yang ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, supaya nanti hasilnya tuh bisa seimbang antara komposisi poligonnya. Itu dengan cara kita klik ini, identify, lalu kita klik poligon mana yang akan kita jadikan dasar sebagai batas dari eliminasinya. Kita cari yang luasan areanya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, misalnya yang ini saya pilih yang 66, 62,6, 66626,4. Kemudian kita akan copy luasannya. Setelah itu di sini kita select per attribute dan kita klik 2 kali di luas. Tambahkan kurang dari sama dengan, karena kita akan mengeliminasi poligon yang ukurannya di bawah dari luasan yang kita copy tadi. Nah, untuk diperhatikan kalau penulisannya ini pakai titik, karena di beberapa laptop itu ada yang tidak terbaca jika pakai koma, jadi kita pakainya titik. Kemudian kita apply. Dan nanti akan terpilih beberapa poligon yang nantinya akan kita eliminasi. Dan untuk identifikasinya kita bisa klik close aja. Setelah itu kita akan mengeliminasinya, yaitu dengan cara di Art Toolbox, kemudian pada Data Management Tools. Kemudian nanti akan ada generalisasi, dan kita klik yang Eliminate. Untuk inputnya kita pilih yang Reclass tadi, Reclass. Oh ya, Reclass. Kemudian untuk outputnya kita biarkan default aja untuk mengantisipasi kegagalan, kita klik OK. Nah, berikut ini kita sudah berhasil eliminasi dan kita bisa close aja atribut-atributnya. Dan untuk mengecek apakah sudah tereliminasi, kita bisa uncheck list. Ini Reclass 3-nya. Nah, ini berikut ini hasil yang sudah di-generalisasi. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian simbologi dengan tabel Van Zuydam. Nah, kalau kita cek pada Van Zuydam, warnanya itu ada beberapa macam, ada hijau, jamudah, kuning, dan juga jingga, dan seterusnya. Kemudian kita sesuaikan aja dengan cara klik kanan di layar polygon eliminate tadi, kemudian kita klik properties. Setelah itu kita akan masuk ke simbologi, kategoris, unique value. Untuk value field kita pilih grid code dan add all value. Nah, di sini ada 5 kemiringan, 5 klasifikasi, dan kita langsung sesuaikan aja sesuai dengan Van Zuydam berikut ini. Nah, berikut ini setelah saya sesuaikan warnanya dengan kelas klasifikasi Van Zuydam, di mana untuk nomor 1 ini itu dimulai dari kemiringan yang paling landai. Selanjutnya kita klik apply dan kita klik OK. Setelah itu kita akan melakukan penghalusan sudut-sudut poligon, karena kalau kita zoom in, ini kita bisa lihat kalau poligonnya itu masih menyudut. Nah, kita akan melakukan smoothing poligon, yaitu dengan cara di klik di Art Toolbox, kemudian nanti akan ada opsi cartography tools dan generalization. Kemudian ini akan ada smooth polygon, kita klik. Untuk input feature-nya kita pakai yang Reclass Eliminate. Untuk outputnya kita biarkan aja. Nah, untuk smoothing algoritmnya ini kita ganti ke Bezier Interpolation dan kita klik OK.
Nah, berikut ini adalah hasil dari smooth polygon. Kita bisa lihat kalau ini poligonnya itu sudah kayak membundar gitu, ujungnya tidak tajam kayak tadi. Selanjutnya kita akan memotong eh, area poligonnya itu supaya sesuai dengan daerah batas administrasi. Karena kalau kita lihat kan dia bentuknya tuh nggak sesuai dengan batas administrasi yang awal kita pakai tadi. Caranya sama yaitu dengan geoprocessing clip. Untuk inputnya kita pakai yang eliminate smooth. Untuk clipnya kita pakai yang batas administrasi. Kemudian untuk outputnya kita bisa ganti aja ke ini clip administrasi. Kemudian kita klik save dan oke, kita tunggu clippingnya. Nah, berikut ini hasil clippingnya. Kita bisa uncheck list di eliminate-nya tadi dan juga beberapa layer lainnya supaya hasilnya lebih jelas. Nah, ini kan warnanya dia masih warna biru. Nah, kita akan sesuaikan lagi supaya warnanya sesuai dengan tabel Van Zuida. Caranya sama, itu klik kanan, properties, kategoris, unit value, value fit ganti grid code, dan add all value. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah melakukan simbologi ya pada layer yang lainnya. Tapi dia tuh tetap pakai klasifikasi Van Zuida. Nah, supaya lebih cepat, kita tuh bisa lakuin import dari layer yang sebelumnya kita udah atur tadi. Ini kita pilih yang opsi import symbology definition from another layer in the map. Nah, untuk layer ini kita pilih yang eliminate. Karena tadi yang kita sesuaikan yang layer eliminate. Kemudian kita klik OK. Untuk value field-nya ini kita tetap pilih yang grid code, lalu klik OK. Nah, nanti akan secara otomatis simbologi di layar yang sebelumnya tadi akan ter-apply juga di simbologi di layar yang sekarang ini. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, untuk pembuatan peta kemiringan lereng ini sudah selesai dan selanjutnya kita akan melakukan pembuatan sayatan terskala. Nah, untuk sayatan terskala ini kita menggunakan data tin, jadi kita akan checklist aja untuk data tin. Nah, berikut ini. Kemudian kita akan cek dulu pada layer 3D analysis layer ini supaya dia sudah terselect ke data tin 2 karena kita akan membuat sayatan berdasarkan data tin 2 ini. Selanjutnya kita akan mengeklik di 3D analysis ini dan kita klik option. Kita akan pilih folder yang akan kita pakai untuk menyimpan data sayatan. Kita klik OK dan graph template-nya ini kita biarkan kosong aja, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan membuat garis, yaitu di sini ada interpolate line. Kita akan klik aja. Nah, di sini kita akan membuat garis sayatan yang dia itu sifatnya tegak lurus dengan garis kontur, diusahakan tegak lurus dan juga representatif, yang dalam artian dia itu mencakup di wilayah yang konturnya renggang dan juga yang konturnya rapat. Nah, kita langsung buat aja, diusahakan garis lurus, tegak lurus dengan kontur, dan kita klik 2 kali. Nah, setelah kita berhasil buat sayatan, kita akan menampilkan penampang profilnya atau profil grafnya dengan cara klik di ini, tapi ini masih point profile, kita klik di tanda panahnya dan kita pilih yang point graph. Nanti akan muncul point graph title seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data ini ke data frame baru, yaitu dengan cara di sini ada insert, kita akan klik yang data frame. Selanjutnya kita akan activate data frame-nya ini. Nah, kemudian karena ini data frame, kita akan sesuaikan lagi. Nah, untuk koordinat sistemnya kita pakai yang UTM Zone 49S. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan data profile graph ini ke dalam new data frame, yaitu dengan cara klik kanan, add data, dan juga kita cari yang point graph. Lalu kita add. Nah, berikut hasil setelah kita input. Nah, selanjutnya kita akan klik kanan pada layer point graph ini dan ke open attribute layer. Dan di sini akan muncul kolom-kolom M dan juga Z, di mana untuk kolom M ini menunjukkan koordinat, sedangkan untuk kolom Z menunjukkan ketinggian. Kita akan pakai yang kolom Z. Kemudian untuk selanjutnya kita klik ke table option dan kita klik export. Kemudian untuk output tabelnya, kita pilih folder untuk menyimpan sayatannya. Dan untuk namanya kita biarkan aja. Nah, untuk type-nya ini kita ganti jadi display table dan kita klik save. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul data baru, yaitu export output 2. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan display data, ini bisa di close aja, display data X dan Y. Kemudian tadi sudah dijelaskan kalau yang X itu menunjukkan koordinat, jadi kita pilih yang M, dan untuk Y-nya itu menunjukkan ketinggian, jadi kita pilih yang Z.
Kemudian kita cek juga untuk koordinatnya, kalau sudah sesuai kita biarkan aja, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul layer baru yaitu ada export output 2 event. Nah, nanti kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk profile dropnya kita bisa close aja. Nah, kita bisa lihat kalau di sini tuh dia masih bentuknya tuh kayak dot gitu atau titik-titik. Nah, kita akan ubah titik-titiknya ini menjadi bentuk garis. Yaitu kita pakai di Art Toolbox lagi. Kita masuk ke Data Management Tools. Kemudian di Features. Dan nanti akan ada Point to Line. Kita klik 2 kali. Untuk inputnya kita pakai yang Export Output Event. Kemudian untuk ini output feature-nya kita bisa pakai folder yang kita inginkan. Kemudian kita save. Nah, cancel dulu. Oke, ini ternyata sudah di sini, kita klik dulu sayatan dan kan kasih nama garis sayatan. Klik save dan untuk line field dan juga sort field-nya kita kosongin aja, kemudian kita klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil setelah kita konversi dari titik ke garis. Kita bisa unchecklist aja supaya bisa lihat lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke layout view. Kita akan menempatkan garis sayatan ini bersamaan dengan peta kemiringan lereng yang kita buat. Nah, kita klik layout view di sini. Dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kan masih data tin ya. Kita akan ganti ke data. Kita akan ganti ke data kemiringan lereng. Oke, lalu kita masuk ke layout view. Nah, kita akan sesuaikan, memposisikan dan merapikan petanya ini supaya lebih sesuai dan rapi. Kita bisa klik aja di sini, kita kecilkan kotakannya. Ini bisa kita geser ke bawahnya gini, ini kita bisa besarkan juga. Nah, setelah itu kita akan menyamakan antara skala di peta kemiringan lereng dan juga sayatannya. Ini kan beda ya skalanya. Kemudian kita samakan aja. Kita pilih skala yang kira-kira petanya tuh bisa muat seluruhnya, bisa fit seluruhnya di dalam kotakan layout. Nah, kalau kita ingin nyesuaiin posisinya, kita bisa pakai pen ini. Kita drag aja. Nah, ini sudah sesuai. Dan ini untuk yang bawahnya kita juga samain 70.000. Nah, ini. Selanjutnya kita akan memberikan grid pada sayatan ini supaya dia tuh bisa menunjukkan ketinggian dan juga koordinatnya. Selanjutnya kita akan klik kanan pada layar ini. Kita select dulu gini, kemudian klik kanan, properties, dan kita pilih yang grid. New grid. Kemudian untuk ini kita pakai yang measure. Next. Untuk appearance-nya kita klik yang label only. Dan ini kita bisa next aja. Kemudian kita masuk ke properties. Kemudian karena kita cuma pakai yang sumbu X dan Y, jadi kita untuk division text-nya cuma pakai yang left sama bottom. Jadi yang lainnya kita unchecklist. Kemudian di labels juga sama, kita cuma pakai yang left sama bottom aja. Nah, ini kita unchecklist yang top sama right. Kemudian kita masuk ke additional properties. Nah, berikut ini akan muncul lampiran seperti ini dan kita klik yang number format. Kita pilih yang number of decimal place dan di sini masih 6, kita jadikan 0 karena ini nanti kayak menunjukkan berapa angka di belakang 0. Jadi kita klik 0 aja supaya pembulatannya tuh hasil angkanya tuh bulat. Dan kita klik OK, OK. Dan untuk label orientation ini kan ada vertical label karena kita kan cuma pakai vertical labelnya tuh yang di sisi kiri. Jadi yang di sisi kanan bisa kita uncheck. Dan kita klik apply, OK. Dan kita klik apply lagi dan OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul gridnya. Ada yang di sumbu X dan di sumbu Y. Selanjutnya kita akan drag supaya posisi 0 di sumbu X dan juga sumbu Y ini bisa jadi satu di pojok kiri bawah sini dengan cara pakai pen di satu posisi yang sama, yaitu di sisi pojok kiri bawah.
Nah, berikut ini saya sudah sesuaikan supaya dia benar nolnya tuh posisinya sama-sama di pojok kiri bawah. Nah, selanjutnya kita zoom out lagi untuk memastikan posisinya dan selesai. Untuk acara 3 cukup sampai sini aja karena ini sudah selesai yaitu untuk kemiringan lereng dan juga untuk set antar skala. Selanjutnya kita akan simpan hasil ini ke folder yang kita sudah tentukan dan kita klik save.